Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurnia Wijaya dengan NIM 22802400019. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya. Jawaban saya yang UTS Kimia Umum pada hari Selasa, sekarang tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sebelumnya saya ingin mendisklaimer dulu bahwa nanti saya nggak full face ya Bu untuk menjelaskannya. Jadi saya menampilkan dari sini, menampilkan dari lembar jawaban saya ya. Mungkin nanti di nomor 4 dan nomor 5 yang akan saya jelaskan karena tidak ada mempengaruhi tentang perhitungan. Jadi gitu aja disclaimer. Nah, jadi seperti ini. Jadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan perbandingan angka koefisien itu 2 banding 1 banding 2. Nah, kita kan diketahui di sini 2 mol dan 1,5 mol. 2 mol dan 1,5 mol. Ini belum tahu ya mula-mulanya. Belum tahu. Terus, untuk menentukan mana di antara H2 dan O2 ini yang menjadi reaksi pembatas, maka kita bandingkan jumlah mol yang diketahui dengan si koefisien ini, perbandingan angka koefisien. Nah, untuk H2 itu 2 dibagi 2. Seperti yang kita tahu bahwa molnya itu adalah 2 kan. Mol H2 itu 2. Terus kita bandingkan dengan koefisiennya itu 2. Jadi 2 banding 2 sama dengan 1. Nah, untuk O2 itu 1,5 dibagi 1, yaitu di mana jumlah mol 1,5 terus dibagi dengan angka koefisiennya itu 1, jadi 1,5. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa O2 itu lebih dari H2. Jadi, karena H2 itu lebih kecil dari O2, maka H2 inilah yang akan menjadi reaksi pembatas. Nah, untuk jawabannya A, reaksi pembatasnya adalah H2. Kenapa H2? Karena reaksi pembatas adalah reaksi atau reaktan yang jumlahnya akan bereaksi semua. Jadi kalau misalnya molnya 2, berarti nanti yang bereaksi juga 2 mol. Sehingga sisanya tuh sama dengan 0. Nah, untuk yang 1,5 mol ini, bagaimana cara mencari mol yang bereaksi? Maka metode yang saya gunakan itu adalah huruf L terbalik. Atau jumlah yang mau ditanya, koefisien yang ditanya, dibagi dengan koefisien yang nggak diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi jumlah koefisien yang ditanya, ini kan kita mau nyari ini. Jadi koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Jadinya, maaf saya tulis di sini ya Bu. 1 dibagi 2 dikali dengan 2. Jadinya 1. Jadi, mol O2 yang bereaksi adalah 1 mol. Sehingga kita bisa nentuin sisanya nih. 0, 0,5, 0 untuk H2 dan 0,5 untuk O2. Nah, untuk menentukan jumlah mol yang terbentuk, saya menggunakan prinsip dari hukum ketetapan tetap, hukum ketetapan massa, yaitu hukum Proust yang dalam hukum dasar kimia. Jadi jumlah si mol H2 yang terbentuk jumlah si mol H2 yang bereaksi dengan jumlah si mol O2 yang bereaksi dijumlahkan jadi 3 mol. Ini balik lagi ke hukum dasar kimia yang Lavoisier gitu. Jadi jumlah mol air yang terbentuk itu adalah mol yang bereaksi milik H2 dengan mol yang bereaksi milik O2, 2 tambah 1 sama dengan 3 mol. Nah, untuk yang jawaban yang C, yaitu untuk mencari massa, kita tahu kalau massa itu sama dengan mol dikali dengan MR. Nah, karena kita mau nyari H2O, jadi MR yang digunakan adalah MrH2O. Jadi, MrH ditambah MrO dikali mol. Mol, ini molnya H2O ya. Molnya H2O. Terus, 2 dikali 1, air H itu 1 diketahui dari soal. Terus, ditambah 1 dikali 16. 16 itu airnya O dikali 2. Jadi dapat 18 gram dikali 2 sama dengan 36 gram. Itu adalah penjelasan nomor 1. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyatakan menjadi sebuah persamaan reaksi. Nah, lalu kita setarakan. Nah, ini sudah saya setarakan jadi Fe plus 3O2, 4Fe sama dengan plus 3O2 menjadi 2Fe2,
O3. Nah, setelah disetarakan angka koefisien, maka kita cari molnya. Mol Fe itu sama dengan gram per AR. Jadi gram per AR atau massa dari Fe dibagi dengan AR dari Fe. Kita tahu tadi dari soal massanya itu 11,2 gram dibagi dengan 56 hasilnya adalah 0,2 mol. Lalu cari mol Fe2O3, molnya yang Ibu pernah jelasin yaitu koefisien yang kita mau cari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan koefisien yang diketahui, mol yang diketahui. Jadi koefisien dari yang mau kita cari kan Fe2O3. Nah, di sini kita dapat nih angka koefisiennya 2. Berarti di sini taruh 2 dibagi dengan koefisien yang diketahui di sini adalah Fe, yaitu 4, 2 bagi 4 dikali dengan molnya Fe yang tadi kita cari yaitu 0,2. Jadi 2 per 4 dikali 0,2 atau 0,1 mol. Setengah kali 0,2. Lalu untuk mencari masanya, kita pakai MR dikali mol milik si Fe2O3. Lalu di sini kita masukkan seperti biasa yaitu ARFE dikali 2 ditambah ARO dikali 3 dikali mol Fe2O3. Nah, ARFE itu kan tadi AR-nya itu adalah 56 dikali dengan 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari si Fe2O3 ini karena si Fe-nya ada 2, jadi dikali 2. Begitu pula yang O, karena O di sini ada 3, berarti AR-nya yaitu 16, ARO 16 dikali 3. Jadi 3 kali 16. Terus dikali dengan mol Fe2O3 itu 0,1 yang tadi kita cari. Sehingga 160 itu dari 2 kali 6 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 160 dikali 0,1 jadinya 16 gram. Terus lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kan ada 3 sub soal. Yang pertama tuh kami disuruh nyari golongan terhadap unsur yang diketahui itu Ca tadi ya dengan nomor atom 20. Lalu nyari periodenya juga. Nah, untuk ini saya menggunakan konfigurasi elektron subkulit ya Bu. Jadi yang pakai yang SPDF. Nah, di sini kita terus dulu Ca dengan nomor atom 20. Terus di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Jadi yang dilihat adalah si patokan si angka yang di pangkatan ini. Jadi 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. Jadi sudah sesuai dengan yang ini. Jadi sampai angka yang ini pas lah 20 gitu. Nah, untuk menentukan golongannya, ini kan kita lihat si pangkat S yang terakhir. Kalau dia itu kulit S. Jadi si pangkat S yang terakhir, jadi karena di sini 4S2, berarti dia masuk ke dalam golongan 2A. Lalu yang untuk nyari periode sama juga kita konfigurasi elektronin pakai apa? Subkulit juga. Itu 1S2 sama sampai ke 4S2. Nah, untuk mencari periode ini berbeda dengan golongan. Kalau periode ini adalah jumlah kulitnya, ya, si N ini, si yang 4 ini. Sedangkan kalau golongan tadi kan si pangkatnya. Nah, kalau si periode ini si jumlah N-nya gitu. Jadi periodenya itu karena di sini 4 kulitnya, maka dia masuk ke dalam periode 4. Lalu yang ke B itu tuliskan konfigurasi elektron untuk ion Ca2+. Nah, konfigurasi elektron saya pakai 2, yaitu konfigurasi elektron menggunakan subkulit sama dengan yang A tadi sampai 4S2 dengan yang menggunakan kulit yaitu yang KLMN ya. Yang 2, 8, 8 dan 2 itu kulit KLMN ya. 2, 8, 16, 32 tuh. Dengan syarat yang di belakang itu kulit paling belakang, kulit terluar itu kurang dari 8, kurang dari sama dengan 8. Untuk yang C itu pengertian isotop, isobar, dan isoton. Nah, kalau saya sendiri menggunakan metode huruf terakhir. Nah, ini kan P isotop, berarti P ini adalah proton. Nah, protonnya itu atau disebut dengan nilai nomor atom itu akan sama. Jadi isotop itu adalah atom-atom yang punya nilai proton atau nomor atom yang sama. Itu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya.
ini ada atom K dengan nomor atom yang sama tapi dengan nomor massa yang berbeda. Jadi karena nomor atomnya sama, maka dia disebut dengan isotop gitu. Saya menggunakan metode mengingat dari angka lagi kan huruf terakhir yang menunjukkan ciri-cirinya gitu. Terus yang kedua itu ada isoton. Nah, tadi kan P, sekarang N. Nah, berarti N ini neutron. Berarti isoton ini adalah atom-atom yang mempunyai neutron yang sama. Jadi kuncinya adalah di angka terakhir. Jadi atom-atom yang punya neutron yang sama. Nah, untuk N ini, neutron ini kan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi, contohnya adalah misal nih atom C di sini mempunyai nomor massa 12 dengan nomor atom 8. Ini 8 ya, Bu. 8. Dan atom C dengan nomor massanya itu adalah 11 dengan nomor atomnya 7. Nah, kita cari nih neutronnya. Neutron itu kan tadi nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4. Terus yang C kedua itu 11 dikurang 7, yaitu 11 kurang 7 juga sama dengan 4. Nah, karena neutron yang dihasilkan sama, maka dia masuk ke dalam golongan isoton. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga itu isobar. Nah, isobar sendiri itu mempunyai nilai nomor atom yang sama, yaitu dari sini nih, Bu. Tadi kan yang di angka terakhir ya. Nah, ini tuh yang A ini, yaitu isobar. Jadi, nomor atom atau nomor massa yang sama. Gitu. Jadi, contohnya itu yang K nih. K ini kan punya nomor massa 20 dengan nomor atomnya 9. Dan Ca dengan nomor massanya 20 dengan nomor atomnya 7. Jadi mau dia nomor atomnya berapa kek gitu bedanya. Asalkan nomor massanya sama, maka dia masuk ke dalam golongan isobar. Lanjut ke nomor 4, yaitu menggambarkan struktur Lewis dari PCl 5 dengan BF3. Dan apakah mereka masuk ke dalam kaidah oktet? Berikan argumennya. Oke, yang pertama PCl 5 dulu. Di sini ada struktur Lewisnya PCl 5 itu berarti P yang jadi pusat, ada 5 Cl yang mengelilinginya. Cl ini kan dia golongan ke-7, maka elektron valensinya ada 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu pula yang lainnya. Nah, P ini itu dia masuk ke dalam golongan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia golongan 5. Nah, lalu apakah si PCl ini termasuk ke dalam kaidah oktet? Jawabannya adalah tidak termasuk kaidah oktet karena jumlah elektron valensi dari si P itu lebih dari 8 gitu. Sementara untuk memenuhi kaidah oktet, elektron valensinya itu harus sama dengan 8. Elektron valensi P dalam PCl 5 adalah sama dengan 10. Jadi bisa kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia itu nggak memenuhi karena elektron valensi totalnya itu nggak sama dengan 8 gitu. Terus yang kedua itu BF3. Ini BF3 atau boron dan ya, dia juga tidak termasuk ke dalam kaidah oktet karena jumlah elektron valensi si B dalam BF3 ini itu kurang dari 8. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu nggak masuk ke dalam kaidah oktet. Karena untuk memenuhi kaidah oktet, elektron valensi P, ini B ya. Elektron valensi B ini harus sama dengan 8. Elektron valensi B dalam BF3 itu sama dengan dimana 6 kurang dari 8 gitu. Lanjut ke nomor 5, yaitu ada penjelasan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion sendiri itu adalah ikatan yang terjadi dengan teknis ijab kabul atau serah terima. Ini yang konsep yang sering dijelaskan oleh guru SMA saya waktu saya di SMA kelas 7 dan kelas 8 membahas tentang ikatan ion, bahwa ikatan ion itu adalah konsepnya serah terima. Jadi ada yang melepas dan ada yang menangkap, ada yang melepas atau menyerahkan, ada yang menangkap atau menerima gitu. Konsepnya kayak pernikahan ijab kabul kan, si laki-laki mempelai pria itu kan dia menangkap maksudnya itu si istri menjadikan si istri jadi pasangan dia, dan si ayah yang menyerahkan si putrinya untuk dinikahi kepada si calon mempelai laki-laki gitu. Jadi simpelnya adalah bahwa ikatan ion adalah ikatan yang
saling memberikan, dan juga ada yang nangkap, ada yang memberikan, dengan ketentuan yang memberikan atau menyerahkan itu cenderung adalah unsur logam, dan yang menerima itu adalah unsur non logam. Contohnya itu Na dengan Cl, itu akan jadi NaCl. Terus yang kedua itu ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini berbeda dengan ikatan ion tadi. Kalau ikatan ion tadi kan serah terima atau job kabul. Nah, kalau ikatan kovalen ini sendiri itu adalah ikatan yang sharing atau sharing using ya, pemakaian bersama gitu, pemakaian bersama elektron valensi. Jadi itu nggak ada yang ngasih, jadi saling menangkap. Karena dia saling menangkap, artinya nggak ada yang memberikan. Oleh karena itu disebut ikatan kovalen ini saling menangkap, atau unsur-unsur penyusunnya itu unsur non logam dengan unsur non logam gitu. Jadi kalau misalnya ikatan ion itu kan unsur logam dengan unsur non logam. Nah, kalau ikatan kovalen itu adalah unsur non logam dengan unsur non logam lainnya. Lalu contohnya itu ada HCl atau H dengan Cl. Sekian penjelasan saya tentang jawaban saya di UTS hari ini. Semoga nilai saya aman, amin ya Allah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan atau salah definisi, mohon diluruskan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.